Kuliah Kerja Nyata KKN, Huntap Kuang, Agromulyo, Cangkringan, Worldly Person. Sosialisasi anak berkebutuhan khusus, autis. Pertama, definisi atau pengertian. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Istilah autisme berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang tertarik pada dunianya sendiri. Istilah autisme ini baru diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo Kanner. Menurut Halahan, Kaufman, dan Bulan pada tahun 2009, anak autis merupakan anak-anak yang memiliki gangguan dalam fungsi-fungsi perkembangannya. Fungsi-fungsi perkembangan tersebut dapat dilihat dari kriteria-kriteria yang meliputi interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku anak autis itu. Lalu, kapan isu autis mulai berkembang di Indonesia? Sekitar sejak tahun 1977, masalah autis mulai dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ini terlihat dengan banyak beredarnya informasi mengenai autisme, dibukanya pusat-pusat terapi, terbentuknya yayasan-yayasan yang peduli dan menangani individu autis. Selanjutnya, seperti apa gejala autis itu? Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks, menyangkut komunikasi, interaksi, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Selanjutnya, bagaimana karakteristik anak autis? Anak autis defisit atau kekurangan pada 3 aspek kehidupan, yaitu pertama, komunikasi, kedua, interaksi, dan yang ketiga, perilaku sosial. Karakteristik yang pertama yaitu komunikasi. Yang pertama, minim komunikasi. Kedua, mengoceh tanpa arti yang berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Yang ketiga, tidak berekspresi. Yang keempat, sering mengulang kata atau kalimat yang diucapkannya. Yang kedua, karakteristik perilaku. Yang pertama, hiperaktivitas motorik seperti tidak bisa diam, jalan mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas, melompat-lompat, berputar-putar, memukul-mukul pintu atau meja. Yang kedua, mengulang-ulang suatu gerakan tertentu atau melakukan permainan yang sama atau monoton dan kurang variatif secara berulang-ulang. Yang terakhir, karakteristik interaksi sosial. Karakteristik interaksi sosial anak autis terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, sering bersikap menyendiri, yang kedua, bersikap aktif tetapi aneh, yang ketiga, bersikap pasif. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab anak autis? Yang pertama, ada komplikasi persalinan, seperti proses kelahiran terlalu cepat, berat badan lahir kurang, lahir kuning, dan asfiksia. Selanjutnya juga ada komplikasi atau penyakit pada awal kelahiran, dan juga komplikasi pada saat kehamilan. Selanjutnya ada juga faktor penyebab lainnya, seperti gangguan oksigenasi, perdarahan trimester pertama, keracunan, infeksi torch, dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan pertumbuhan sel-sel otak di beberapa tempat menjadi tidak sempurna.
Selanjutnya, layanan kebutuhan khusus bagi anak autis. Pertama, ada layanan pendidikan, yaitu ada sekolah luar biasa, sekolah khusus autis, homeschooling, sekolah inklusi, dan juga pusat rehabilitasi. Yang pertama, ada sekolah luar biasa atau SLB, merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan, baik fisik, mental, intelektual, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sekolah khusus autis. Sekolah khusus autis merupakan lembaga pendidikan yang hampir sama dengan SLB sistemnya. Namun, hanya berfokus pada penanganan dan pemberian layanan pendidikan khusus bagi anak-anak autis. Selanjutnya ada sekolah inklusi, merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali dan ramah pada semua anak, termasuk juga di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Lalu, selanjutnya ada homeschooling. Homeschooling atau sekolah rumah masuk dalam jalur pendidikan informal yang menekankan pada proses pembelajaran yang biasa dilaksanakan di rumah dengan suasana dan kondisi nyaman, yang mana anak bisa belajar kapan saja, tidak terpatok pada rentan jam tertentu. Nah, yang terakhir ada pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi merupakan sebuah lembaga yang berfungsi melakukan proses perbaikan ditunjukkan kepada penderita cacat atau anak luar biasa agar mereka memiliki kegunaan baik jasmani, rohani, sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Nah, layanan yang kedua yaitu layanan terapi. Yang pertama ada terapi bermain, ada terapi sensori integrasi, terapi fisik atau fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, terapi sosial, dan juga terapi visual. Pertama, terapi bermain. Bermain adalah cara anak dalam memahami dunianya, serta menemukan dan mengeksplorasikan identitas diri mereka. Anak dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan yang imajinatif. Permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik dan psikis sekaligus sebagai terapi. Yang kedua, ada terapi okupasi. Terapi okupasi berfokus untuk memberikan kemampuan hidup sehari-hari. Terapi okupasi bertujuan untuk melatih otot-otot halus anak karena hampir semua anak autis mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus. Pada terapi okupasi ini, guru terapi akan mengajarkan kepada anak bagaimana cara yang benar memegang benda dan lain sebagainya. Lalu ada juga terapi fisik atau fisioterapi. Fisioterapi bagi anak-anak autis bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengembalikan kemampuan gerak maksimal dan fungsi anggota tubuh sepanjang kehidupannya. Dalam terapi ini, terapis harus mampu mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan gerak anak. Misalnya, gerakan menekuk kaki, menekuk tangan, membungkuk, dan sebagainya.
Selanjutnya ada terapi sensori integrasi. Terapi ini bertujuan untuk melatih kemampuan untuk mengolah dan mengartikan seluruh rangsangan sensori yang diterima dari tubuh maupun lingkungan. Selanjutnya ada terapi sosial. Dalam terapi sosial, seorang terapis harus membantu memberikan fasilitas pada anak autis untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dan mengajarkan cara-cara secara langsung karena biasanya anak autis memiliki kelemahan dalam bidang komunikasi dan juga interaksi. Selanjutnya ada terapi visual. Terapi visual bertujuan agar anak-anak autis dapat belajar dan berkomunikasi dengan cara melihat atau visual learner. Gambar-gambar yang unik dan disenangi bisa jadi stimulus untuk mereka, misalnya dengan menggunakan metode PECS atau Pictures Exchange Communication System. Selanjutnya yang terakhir ada terapi wicara. Terapi wicara digunakan untuk mengatasi masalah bicara, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi wicara ini juga melatih untuk bahasa yang nonverbal. Nah, seperti itulah karakteristik dan kebutuhan layanan khusus untuk anak autis. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di next video. Stay tuned.